Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom yang di rumah-rumah juga. Kita kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan sukacita Tuhan. Amin. Yang dipenuhi dengan sukacita dan hadirat Tuhan, mari tepuk tangan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Saat ini kami bisa berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini Tuhan. Memenuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu. Sehingga kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan. Atau mereka belum bersamakan dengan kami Tuhan. Kalau mereka sakit, berikan mereka kesembuhan. Kalau mereka ada masalah, berikan mereka jalan keluar Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di atas kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko Nyoto Raharjo, Engkau berkati Tuhan. Agar hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Visi misi daripada-Mu Kau berikan. Sehingga hamba-Mu ini bisa membawa jemaat-Mu menuju ke sesuatu yang lebih baik Tuhan. Juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Timotius Hardono, Engkau berkati Tuhan, berikan visi misi daripada-Mu sehingga dalam kepemimpinannya CK5 semakin maju di dalam untuk kemuliaan nama-Mu. Juga secara khusus sama berdoa untuk Pak Haryo, Bu Marta, gembala kami di tempat ini. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu ini semakin hari semakin Kau pakai Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini Tuhan. Harapan indah dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Pakai bangsa kami ini Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Bangsa ini dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Resesi ekonomi tidak terjadi atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini senantiasa ada dalam kondisi damai sejahtera di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Hadirlah Tuhan, berkati kami senantiasa, berfirmanlah kepada kami masing-masing pribadi. Sehingga saat kami pulang kami berbeda dengan saat kami datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak dan Ibu Saudara kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi dengan penuh sorak-sorai. Haleluya. Biar Raja yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari bawa ucapan syukurmu bagi Dia Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kasih dan karunia Tuhan buat hidup kita. Mari kita menjadi umat-umat yang bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tos kiri kanan kita, katakan Yesus, kita membuat kita bangkit dan berkemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama katakan, lah Raja. Haleluya. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan, Dialah Raja. Sekali lagi, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita mau bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Masalah kami boleh ada, tapi kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi umat-Mu, menjadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, buat karya-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Setiap hari kami menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau Bapa yang gak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kau Bapa yang selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat, ku
setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan dirimu. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh besar karya-Mu buat hidup kami, Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu
karya-Mu-Nya terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap agungkan Engkau. Kami mau tetap berharap kepada-Mu ya Bapa. Karya-Mu ajaib buat setiap kami Tuhan. Hati kami kepadamu, hati kami menyembah Kau Tuhan. Kami mengasihi Kau ya Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Lalu muji besar Kau. Terpujilah Kau Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Layak dipuji disembah, Dialah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar semulia. Layak dipuji disembah, Dialah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar semulia. Katakan lagi, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar dan mulia. Katakan Hosana. Besar dan mulia. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 di SICC Tower lantai 11
diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC, Sentul International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan Roh Kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar 1 tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Ini berarti masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya. Di mana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya,
Apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street. Hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan 3 pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari Menara Doa Sukat Halel Yerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci Daud di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem dari timur, dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentakosta ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta tahun 2033 yang diperkatakan oleh 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empower 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua, Rick Warren, seorang pendeta senior dari Saddleback, California Selatan,
dari denominasi Southern Baptist Convention juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 adalah sebagai goal, tujuan, target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD, yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD. Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Dan lama pelayanannya selama 3,5 tahun. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya, bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga yaitu Nicky Gamble, seorang pendeta dari gereja Anglican dan juga sebagai founder Alpha Course, berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican, terus terang saya tersentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21. Karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja. Karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10 melalui 3 hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, yes, I got it. Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai, Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai? Hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Yang pasti, Pentakosta tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi, ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius untuk melakukan tugas utama kita, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung.
Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, yes, I got it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Pesan yang ketiga, yaitu tentang penanaman gereja baru. Akhir-akhir ini, pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat. Bukan hanya di Gereja Betel Indonesia, melalui ketua umumnya, Pendeta Ruben Adi Abraham, tetapi juga di Church of God. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, awal gereja kita, GBI Gatsu, Tuhan menyuruh menanam gereja baru. Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman Gereja untuk Tuain yang Lebih Besar, penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penginjilan paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu, kelompok intinya dari cell group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi 5 Family Altar menjadi satu gereja baru. 7 Family Altar menjadi satu gereja baru. 10 Family Altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Singkat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah 2 tahun pandemi, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi agar menanam gereja baru. Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara, agar Tuhan mengurapi kita semua. Dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti. Karena itu mari, angkat tangan kita. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam, katakan haleluya. Haleluya. Horiala masyakara bara 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 bara. Horala bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pengurapan Tuhan akan mengajar kepada kami. Kami akan menangkap benar-benar pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima pengurapan-Mu. Kami terima pengurapan-Mu ya Tuhan, kami terima. Oh, bara. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan kami. Apa? Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau saat ini. Kau rindu untuk memberkati kami. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Begitu juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So ini kasih Tuhan, kekacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Oh rarabasyakarabayararabalabala. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan. Angkat tangan saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekarang terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau baik. Engkau baik ya Abah. Engkau baik. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.